Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada minggu yang kelima. Materi minggu kelima, pertemuan yang kelima ini adalah format citra dan struktur data untuk citra. Pada format file citra, ada beberapa format yang biasa digunakan untuk menghasilkan sebuah citra digital, di mana bitmap, graphic interchange formats, portable network graphic, joint photographic expert group, take image file format, portable gray map, dan flexible image transport system. Semuanya digunakan sebagai hasil dari penangkapan citra digital oleh kamera ataupun alat perekam gambar. Yang biasa kita gunakan itu adalah JPEG, PNG. Yang biasa kita gunakan sebagai data ya. File citra selalu diawali dengan header yang berisi informasi tentang data citra. Bagaimana cara membaca data citra? Kebanyakan header diawali dengan signatur. Nah, ini ya. Header ini ya, diawali dengan signatur, gambarnya ini. Magic number yaitu deretan byte yang mengidentifikasi format file. Header, saya ulangi sekali lagi, merupakan informasi tentang data citra dan cara kita membaca data tersebut. Baru setelah itu ada image datanya, informasi datanya. Di dalam magic number merupakan deretan byte yang mengidentifikasi format file. Format file itu yang ini tadi ya, BMP, GIF, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam PBM, PGM, PPM format. PGM ini merupakan portable gray map, di mana format yang populer untuk citra grayscale 8 bit per pixel. Masih satu keluarga dengan portable bitmap untuk citra biner, portable pixel map untuk citra berwarna yang memiliki size 24 bit. Saudara bisa melihat di sana color yang dihasilkan oleh bitmap 0 sampai 1 white dan black. Sedangkan yang gray map 0 sampai 255 nilai intensitas citranya. Gambarnya grayscale, keabuan ya. Sedangkan untuk pixmap adalah RGB, red, green, dan blue. Ini adalah contoh format PBM. Ini citranya J. Nah, itu J. Ini J ya. Nah, ini ukuran citranya 6, 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom, 10 baris. Gitu ya, mahasiswa semuanya. Ini ukuran citranya 24 kolom, 7 baris. Level keabuannya 15. Ini apa ini? Huruf apa ini? F, E, E, P. Nah, ini F-nya ini. Dia semakin gelap mendekati 0, semakin terang atau putih, ini level keabuannya 15. Nah, ini P, ini huruf P. Nah, saudara lihat di situ ya. Format PPM, citra berwarna RGB. Nah, ini ukurannya 3 kolom, 2 baris. Ini 255 ya. Nilai maksimum intensitas color-nya, warnanya. Nah, ini bisa saudara lihat di situ yang apa ini? Yang bagian ini ya. 255. Nah, ini yang hijau ini seperti ini. Oh, ini nih. Ini. Yang 3 ini ya. 3 ini. 25500 itu red. 02550 itu hijau. 00255 ini biru. Nah, kalau di sini hitam dia 000, kalau di sini putih 255 semua. Kalau kuning 255 0. Nah, ini cara membacanya seperti itu.
Format file BMP dikenal dengan nama file citra bitmap atau device independent. Format citra yang baku untuk sistem operasi Windows. Ini citra yang tidak dikompres. Kekurangannya memorinya besar karena tidak dikompres. Kelebihannya citranya lebih bagus. Citra format BMP ada 3, citra biner, citra berwarna hitam putih, grayscale. Nah, ini headernya, berisi informasi format filenya. Nah, header berkas, header bitmap, informasi palet, dan data bitmap. Di sini menyimpan informasi tentang file, menyimpan informasi detail tentang citra bitmap, mendefinisikan yang ini, yang ketiga, informasi palet, mendefinisikan informasi warna RGB yang digunakan jika bit per pixelnya itu kurang dari 8. Yang terakhir, data bitmap mendefinisikan nilai-nilai pixel tersebut. Header berkas bitmap, panjangnya sama dengan 14 byte. Nah, ini bisa saudara lihat di situ, state 1, 2, BMP type, signaturnya itu. Nah, ini informasi ya, tidak usah dihafalkan. Informasi sebagai teori dari format file citra. Nah, ini header bitmap versi lama. Kalau ini header berkas bitmap, panjangnya 14 byte. Di mana byte 1 ke 2 itu keterangannya buat apa. Nah, itu ya, mahasiswa semuanya bisa melihat dan bisa melihat materinya. Informasi palet warna terletak sesudah header bitmap, panjangnya 0 sampai 1024 bit. Informasi palet ini menyatakan tabel RGB-nya. Setiap masukan pada tabel terdiri dari 3 buah field, nilai red, green, dan blue. Nah, grayscale itu citranya, nilai RGB-nya itu sama semua. Makanya dia citranya itu grayscale. Penyimpanan data bitmap di dalam berkas disusun terbalik dari bawah ke atas dalam bentuk metrik yang berukuran height, tinggi, width, lebarnya. Baris ke-0 pada matriks data bitmap menyatakan data pixel di citra baris terbawah. Sedangkan baris terakhir pada matriks menyatakan data pixel di citra baris teratas. Untuk citra berwarna dengan 8 bit, data bitmap menyatakan indeks kepalet warna. Jumlah kombinasi warna yang dihasilkan adalah 2/8, di mana hasilnya adalah 256 warna. Nah, itu informasi header berkas, header bitmap, palet warnanya, isi paletnya maksudnya, data bitmapnya. Nah, itu saudara bisa melihat di sana. Citra True Color 24 bit tidak ada palet warna. Nah, nilai RGB-nya langsung diuraikan dalam data bitmap. Ini. Setiap elemen data bitmap panjangnya 3 byte. Masing-masing byte menyatakan komponen RGB. Contoh di atas, yang file ini ya. Pixel pertama mempunyai R20, green 19, black 21. Nah, pixel kedua mempunyai red 24, green 24, dan black 23, dan seterusnya. Citra True Color ini memiliki 16 juta warna karena mampu menghasilkan 16 juta kombinasi warna. Ini 24 bit nih, real image, true color image. Satu pixelnya itu terisi 24 bit. Ingat pixel ya, satu pixel, satu titik. Pixel elemen, satu titik elemen, terdiri dari komponen red, green, dan blue. Jadi satu titik itu terdiri dari 3 komponen, red, green, dan blue. Nah, panjangnya 24 bit. Masing-masingnya red, green, dan blue itu 8 bit komponennya. Nah, kita masuk ke indeks image. Salah satu indeks image itu adalah GIF. GIF ini terdiri dari sebuah palet warna dan sebuah metrik yang nilai elemennya menyatakan indeks ke sebuah baris di dalam palet. Palet adalah matriks M dikali 3. Tipenya floating point desimal. Dengan nilai di dalamnya 0,1 untuk citra 256, maka mapnya berukuran 256 dikali 3. Di mana 3 ini adalah komponen red, green, dan blue. Warna sebuah pixel
adalah kombinasi setiap komponen red, green, dan blue pada baris tersebut. GIF, index image ini menyimpan grafik yang hanya memiliki beberapa warna seperti diagram, logo, dan kartun. Ada juga animasi GIF yang disusun oleh beberapa frame. Bisa saudara lihat gambarnya ini. Gambar itu nilai pixel 5 menunjuk ke baris 5 dari palet. Nilai komponennya warna pada baris kelima adalah red, green, dan blue. Artinya warna pada pixel baris 5 merupakan kombinasi dari ketiga komponen red, green, dan blue. Nah, itu ya. Penjabarannya seperti itu kalau menganalisa itu ya. 5 itu dapat dari mana? Dari tiga komponen tersebut yang memiliki nilai floating point yang seperti itu yang saudara lihat. Oke. Nah, ini animasi GIF-nya. Ini seharusnya bergerak ya, tapi nggak bergerak, nggak apa-apa. Ada JPG yang merupakan format citra terkompresi dengan metode kompresi yang lossy, discrete Gaussian transform. Nah, JPG ini kompres ini, terkompres, dia dimapatkan, size-nya lebih kecil daripada file BMP. Nah, penurunan kualitas pasti secara visual. Ekstensinya JPG atau JPEG untuk kamera digital mendukung citra grayscale 8 bit dan citra berwarna 24 bit. Varian dari JPG 2000 menggabungkan lossless dan lossy compression. Ada PNG Portable Network Graphic merupakan format citra yang free, open source, dan universal digunakan secara luas di internet. Dibuat sebagai alternatif format GIF, di mana lossless compression mendukung citra terindeks dengan palet 8 bit, 24 bit true color, dan 48 bit true color. Semakin lebih bagus lagi citra warnanya kalau 48 bit true color. Bisa saudara lihat raw image citra mentah, format citra yang tidak mempunyai format spesifik, hanya berisi informasi ukuran citra, tinggi, lebar, dan data bitmap-nya. Nah, itu saudara bisa melihat di sana. Citra mentah menyimpan di dalam file teks dalam format ASCII, pada umumnya untuk citra grayscale 8 bit per pixel. Baris pertama, nah ini ya 9 itu 9 kolom, 9 baris. Baris pertama menyatakan ukuran citra, baris-baris berikutnya menyatakan nilai pixel. Baris pertama ukuran citra, baris-baris berikutnya ukuran pixel. Setiap nilai pixel dipisahkan dengan spasi. Nah, bagaimana struktur data untuk citra digital? Nah, ini bukan bahasa C ya, tapi kita karena ini adalah slide dari Bapak Renaldi Munir, kami mengambilnya. Ya, ini masih bahasa yang lama. Kita menggunakan bahasa Python ya, prakteknya. Kita merepresentasikan sebagai matrik ya citra tersebut. Untuk citra dengan 256 derajat keabuan, nilai setiap elemen matrik adalah bilangan bulat di dalam selang 0,255. Nah, ini bahasa MATLAB-nya nih, bahasa MATLAB-nya. Umumnya ukuran citra tidak diketahui sebelum running program. Oleh karena itu, struktur data yang cocok untuk citra adalah pointer. Kalau bahasa C, ini array-nya A seperti ini. Nah, ini kita bahas di luar bahasa Python ya, sebagai informasi saja. Nah, itu. Ini sudah masuk ke prakteknya ini. Nah, kita tidak menggunakan bahasa C ya. Tapi slide yang ada itu menggunakan bahasa C, tidak masalah. Nah, kita masuk ke dalam pixel I, J. I itu berarti sumbu Y, J sumbu X, ditampilkan pada posisi ini seperti ini ya. Di layar karena perbedaan sistem koordinat digunakan pada representasi citra dan layar peraganya. Ini citranya, koordinatnya seperti ini. Gambaran sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini bagaimana cara menampilkan citra menggunakan bahasa C.
Bagaimana membaca citra dari file citra mentah? Format file citra mentah bisa sudah lihat di situ. M dan N adalah ukuran dari citra tersebut, di mana size-nya 2 byte. Nah, kalau ini menyimpan citra. Nah, kemarin kita sudah mencoba praktek ya untuk menyimpan citra hasil pengolahannya. Nah, kalau ini pengolahan citranya dengan MATLAB Bapak Rinaldi Munir ini dari Institut Teknologi Bandung. Tapi konsepnya sama. Representasinya menggunakan matriks M kali N atau sumbu X, sumbu Y. Ini caranya pada MATLAB seperti ini. Nah, itu mahasiswa semuanya. Menampilkan data bitmap-nya. Nah, nilainya seperti itu tuh. Membaca citra GIF. Menyimpan citra IMWrite. Nah, membaca citra animasi. Nah, itu ya untuk pertemuan hari ini, bagaimana kita mempelajari mengenai format citra dan struktur data untuk citra. Sebagai diskusi pertemuan yang kelima, nah, selain format file citra yang ada di dalam slide ini, apakah ada format file citra lagi yang saudara ketahui yang belum kita tampilkan di sini? Silahkan dibuat di dalam diskusi pertemuan kelima itu new discussion dengan memberikan nama dan name, lalu memberikan jawaban dari format file citra selain yang ada di slide ini. Silahkan untuk menjawab sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara pada pertemuan teori mata kuliah pengolahan citra digital pertemuan yang kelima ini. Baik, itu yang bisa saya berikan untuk saudara semuanya di pertemuan ini. Mohon maaf sebelumnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.